maka kita punya kegiatan-kegiatan yang berstandar internasional. Ini kita sudah lakukan bertahun-tahun. Paling tidak ada 4 kategori. Ya, yang pertama kategori sport, saya kira kita tahu pemerintah Jawa Tengah itu secara rutin setiap tahun sudah menyelenggarakan Borobudur Marathon di kawasan Candi Borobudur. Borobudur Marathon ini mempunyai rating yang sangat bagus karena trackingnya yang mempunyai keunikan track untuk lari yang luar biasa, dan ini sudah diakui oleh pelari-pelari internasional. Kemudian kita juga punya kegiatan art performance tahunan yang kita beri judul Mahakarya, ya, yang ini dijalankan juga sepanjang tahun, setiap tahun. Kemarin terhenti karena pandemi saja, jadi terakhir tahun 2019 juga kita jalankan, yang kegiatannya terinspirasi oleh relief yang ada di Borobudur. Kita mengadakan ada yang dengan judul Hair and Styles Borobudur. Kemudian ada Sound of Borobudur. Jadi upaya-upaya ini terus kita lakukan, tetapi dengan fokus standarisasi kegiatan internasional. Kita juga punya kegiatan entertainment internasional, standar internasional. Kita punya yang namanya Borobudur Symphony, di mana kita menghadirkan diva-diva musik internasional. Tujuannya adalah mengcombine antara aktivitas internasional dengan Borobudur yang memang ini kelasnya kelas dunia, dan ini kita jalankan. Yang terakhir adalah kategori conference. Kita punya namanya Borobudur International Conference. Sudah dilakukan selama 4 tahun berturut-turut sampai tahun 2019. Terhenti juga karena pandemi di 20 dan 21. Kita berharap nanti di 2023 ini bisa kita mulai. Ini adalah satu forum untuk mengenalkan Borobudur di kancah dunia melalui conference interfaith. Jadi ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lintas agama dunia yang hadir di dalam conference ini. Ini kita lakukan sebagai satu upaya bagaimana mengenalkan Borobudur ke dunia. Kami juga mengembangkan ada program community development. Saya kira Borobudur sebagai magnet utama itu harus ditopang oleh potensi masyarakat sekitar. TWC sebagai BUMN berkolaborasi dengan BUMN lain mengembangkan program Balkondes, ya. Saya kira kita sudah sama-sama mengenal program Balkondes ini. Kita kembangkan sejak 2016. Tujuannya adalah untuk memastikan keterlibatan masyarakat terhadap keberadaan Borobudur sebagai destinasi super prioritas. Sekarang 20 Balkondes tersebut telah men-trigger munculnya ekonomi lokal di tingkat perdesaan yang kemudian membuka lapangan pekerjaan. Mereka melakukan aktivitas kreatif di tingkat desa, tercipta lapangan pekerjaan, tercipta peluang ekonomi di tingkat lokal. Iya, Pak Odo, Anda sendiri melihatnya seperti apa dengan pembatasan kunjungan, lalu juga dengan naiknya tarif untuk masuk ke sekitar candi begitu ya Pak. Ini kan pastinya akan berdampak kepada UMKM begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah tidak ada kekhawatiran sebetulnya jumlah kunjungan akan menjadi menurun? Jadi mungkin harus lihat dari konteks besarnya ya. Konteks besarnya adalah setiap tahun ada kurang lebih 4-5 juta wisatawan domestik dan asing ke kawasan Borobudur, dan akan tentu saja akan naik, termasuk kelompok kelas makanan, mengingat juga kelompok kelas menengah kita makin meningkat, di mana spending power. Nah, permasalahan selama ini adalah fokus para wisatawan hanya ke Borobudur, dan kalau kita lihat length of stay-nya dan masa tinggalnya maksimum itu 1-2 malam, setelah itu meninggalkan. Padahal yang ingin kita lakukan adalah length of stay-nya diperpanjang, kemudian spending-nya lebih besar, sehingga perputaran ekonominya lebih sehingga berdampak positif terhadap perputaran ekonomi. Nah, yang kita lakukan adalah dengan upaya ini adalah tadi yang disampaikan Pak Edi adalah Pak Tio adalah membuat berbagai kegiatan. Nah, salah satunya contoh nih yang tadi disampaikan maraton. Akibat kegiatan maraton tersebut adalah length of stay wisatawan yang datang justru meningkat. Kedua adalah spending-nya lebih meningkat. Jadi yang kuncinya adalah Borobudur hanya sebagai magnet,
tapi bukan berarti orang harus naik, tapi dibuat kegiatan. Jadi harus sekarang ini PR-nya dari TWC, kemudian Pemda dan juga teman-teman lain adalah membuat kegiatan-kegiatan, event-event yang dapat menarik wisatawan untuk melakukan berbagai kegiatan. Jadi kuncinya adalah diversifikasi event. Kedua adalah bagaimana mendorong para wisatawan untuk melakukan kunjungan lebih lama tinggal di Borobudur. Dan pengalaman adalah berdasarkan data, orang hanya ingin datang ke Borobudur sekali aja. Setelah naik, so what? Nggak ada lagi. Nah, justru kita ingin mengubah paradigmanya. Datang ke Borobudur, datanglah berkali-kali karena Anda akan punya pengalaman, experience yang bagus. Apakah Anda ke museumnya, apakah Anda melakukan travel pattern, itu yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata, di mana travel pattern selama 2 malam, 3 hari, Anda akan melakukan berbagai aktivitas seperti pada saat Borobudur dibangun